Orang yang pembenci itu hidupnya itu tidak akan ada ketenangan ya sahabat-sahabatku semuanya, akan digelisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya di sana? Mudah-mudahan kalian semuanya yang menyimak channel ini, yang subscribe channel ini, saya doakan mudah-mudahan selalu bahagia dunia akhiratnya, selalu selamat dunia akhiratnya, banyak rezekinya, dan selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan selalu bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana cara menyikapi orang yang marah-marah kepada kita ya. Caranya yaitu pertama, kita harus tentunya kita harus bersabar ya sahabat-sahabatku semuanya. Karena makin kita dimarahin orang, insya Allah ketika kita dibalas tidak marah lagi, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Keduanya, insya Allah ketika kita sabar menghadapi orang yang marah-marah kepada kita, kita ada di sana ada nilai memaafkan ya, atau pahala memaafkan dari orang yang mencaci maki kita. Dan selanjutnya, ketika kita sabar di dalam menghadapi orang yang marah kepada kita, di sana Allah akan memberikan, ketika kita sabar dikasihlah pahala sabar tanpa batas. Ditaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sabar menghadapi orang-orang yang mencaci maki kita. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, dan bagaimana cara kita menyikapi orang yang membenci kita. Ketika kita dibenci orang, kita harus bersyukur ya sahabat-sahabatku semuanya. Kenapa kita dibenci harus bersyukur? Karena kita bukan pelaku yang membenci orang, tetapi dibenci. Kalau kita membenci berarti kita lagi melaksanakan dosa ya. Tapi jika kita dibenci, jika kita sabar menghadapinya, itulah pahala sabar yang tanpa batas. Nanti kelak di akhirat insya Allah kita akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dikala kita sabar di dalam menghadapi orang yang sedang membenci kita. Nah, kita sendiri yang tidak boleh membenci orang ya, tetapi jika kita dibenci orang, tidak apa-apa ya sahabat-sahabatku semuanya. Kita di sana ada pahala sabar, kita di sana ada pahala memaafkan, dan kita di sana ada pahala syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita bukan pelaku yang membenci orang tersebut. Dan di sana ada pahala ketika kita harus mendoakan orang tersebut ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang yang lagi membenci kita, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya, disolehkan dan dimaafkan dari sebuah kesalahan tersebut. Karena biasanya orang yang pembenci itu hidupnya itu tidak akan ada ketenangan ya sahabat-sahabatku semuanya, akan digelisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Karena itu lagi melaksanakan dosa ya. Kita tidak boleh membenci makhluk Allah, apalagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin kita membenci orang tersebut, kita lagi melaksanakan dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu memaafkan dan bersabar, bukan membenci ya. Kalau kita membenci berarti kita lagi melakukan dosa ya sahabat-sahabatku, dosa kepada makhluk Allah. Karena Allah sendiri sayang kepada makhluk-makhluknya. Kenapa kita makhluk dengan makhluk itu saling membenci? Tidak boleh sahabat-sahabatku semuanya. Kita harus saling menyayangi, kita harus saling mencintai, kita harus saling menghargai satu sama lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyayangi makhluk-makhluknya ya sahabat-sahabatku semuanya.
Nah, seperti itu ya sahabat-sahabatku. Kita harus tetap bersyukur ketika kita diuji atau dibenci orang, tapi kita harus tetap memaafkan orang yang membenci kita. Kita harus mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan. Seperti itu ya sahabat-sahabatku. Karena makin kita membenci orang, hidup kita tidak akan ada ketenangan. Makin kita membenci orang, hidup kita tidak akan ada ketentraman. Makin kita membenci orang, tentu pikiran kita, hati kita tidak akan pernah merasa tenang ya. Karena itu lagi melaksanakan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hindari ya sahabat-sahabatku semuanya dari membenci, dan tetap bersyukur ketika kita diuji ada orang yang membenci kita. Tetapi jangan sampai kita yang membenci orang lain, tetapi jika kita dibenci orang, tidak apa-apa ya. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena segala puji itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ya sahabat-sahabatku semuanya, tetapi jika kita lulus dengan ujian tersebut, insya Allah Allah akan naikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita tidak lulus dengan emosional, dengan marah lagi, kita dimarahi tapi kita marah lagi, berarti itu tidak lulus ya sahabat-sahabatku. Nah, jika kita dimarahin orang, kita harus tetap bersabar, diam, dan beristighfar tentunya ya, dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang sedang memarahi kita. Sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya di kehidupan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.